Hai cuy, kali ini Siapeng Film akan membawakan alur cerita film House of the Dragon yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diadaptasi dari novel karya George R.R. Martin yang berjudul Fire and Blood yang terbit pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang peperangan antara saudara di antara klan Targaryen, penguasa 7 kerajaan Westeros. Perang ini dikenal sebagai Dance of the Dragon, dan perang ini menjadi awal runtuhnya kekuasaan Westeros. Dimulai dengan cerita ketika saat abad pertama Targaryen berakhir, kesehatan Raja Sepuh Jaehaerys sedang menurun. Di masa itu klan Targaryen sedang berada di puncak tertinggi kekuasaannya dengan memiliki 10 naga dewasa di bawah kekuasaannya. Tidak ada kekuatan di dunia yang mampu menandinginya. Raja Jaehaerys memerintah hampir 60 tahun dengan damai dan sejahtera, tapi tragedi terjadi mengakibatkan kedua putranya tewas, yang mengakibatkan keraguan kepada raja untuk mencari penerusnya. Jadi di tahun 101, Raja Sepuh memanggil Dewan Agung untuk memilih pewaris. Maka lebih dari 1000 bangsawan berangkat menuju kerajaan, hingga terdapat 14 penerus yang diajukan, namun cuma 2 yang dipertimbangkan. Yang pertama yaitu Rhaenys Targaryen yang merupakan seorang putri keturunan tertua Jaehaerys, serta yang kedua sepupu paling muda Pangeran Viserys Targaryen. Hingga pada akhirnya Raja memilih Viserys Targaryen sebagai ahli waris Iron Throne. Dikarenakan para penguasa kerajaan menilai seorang perempuan tidak layak menduduki tahta tertinggi itu. Jaehaerys memanggil Dewan Agung untuk mencegah terjadinya perang saudara, perebutan tahta kekuasaan Westeros, karena ia tahu cuman klannya sendiri yang mampu meruntuhkan Westeros itu sendiri. Kemudian Viserys Targaryen pun menduduki Iron Throne dan menjadi penguasa 7 kerajaan Westeros. Singkat cerita, sekarang sudah masuk tahun ke-9 Viserys I Targaryen menjadi raja. Episode 1 pun dimulai. Sekarang kita diperlihatkan seseorang yang sedang mengendarai seekor naga di atas awan menuju kerajaan Westeros. Naga itu pun turun dan disambut para pawang naganya. Naga itu bernama Shairek. Kemudian turunlah seorang wanita. Ia adalah pemeran utama dalam film ini. Namanya Rhaenyra Targaryen. Ia adalah putri tunggal dari Raja Viserys Targaryen dan Aemma Arryn. Ia pun berjalan menuju kereta kencana yang akan mengantarnya masuk ke dalam istana. Dan di sana ada seorang wanita yang merupakan sahabat dekatnya. Ia bernama Alicent Hightower. Ia dipandang sebagai perempuan paling cantik di antara 7 kerajaan Westeros. Anak dari Otto Hightower, tangan kanan sang raja. Shairek pun dibawa masuk ke kandangnya, dan begitu pun Rhaenyra menuju ke istana. Rhaenyra pun masuk ke dalam istana dan menemui ibunya Aemma Arryn yang kini sedang hamil. Ibunya mengatakan bahwa Rhaenyra akan segera berbaring di tempat itu sama seperti dirinya. Dan ketidaknyamanan itu cara mereka sebagai seorang perempuan untuk melayani kerajaan. Namun Rhaenyra lebih suka menjadi seorang kesatria, berkuda dan berperang untuk melayani kerajaan. Ibunya pun tertawa kecil dan membalas bahwa perempuan punya rahim kerajaan. Buayan anak adalah medan perang mereka, dan Rhaenyra kini harus belajar menerima kenyataannya. Di tempat lainnya, kita diperlihatkan Viserys Targaryen yang merupakan Raja Westeros yang kini sedang bertemu dengan Dewan Bangsawan. Lalu kita diperlihatkan Lord Corlys Velaryon yang dijuluki Ular Laut. Ia penjelajah laut paling terkenal dalam sejarah Westeros. Ia mengatakan bahwa ada aliansi yang kini telah berkembang di kota-kota dengan bebas, dan salah satu dari mereka yang bernama Karaga Sedrahar, dan menyebut dirinya Pangeran Laksamana Triarki. Kelompok Triarki kini bermarkas di Bloodstone, dan kini mereka sedang membersihkan wilayah Stepstone dari serangan bajak laut. Mereka juga menjuluki dirinya si penangkap kepiting, karena metode inventifnya dalam menghukum musuh-musuhnya. Kemudian datang Rhaenyra untuk bertemu raja dan menyuguhkan para dewan minum, karena di sana menyuguhkan minum kepada dewan adalah suatu kehormatan. Lanjut, mereka membahas turnamen warisan yang akan diadakan waktu dekat ini. Namun Lord Corlys menyarankan agar acara ditunda sampai anak raja benar-benar lahir dan berada di pangkuannya. Namun yang lain tidak setuju, karena kemungkinan para ksatria sudah berada di jalan untuk menghadiri turnamen itu diadakan.
Dan raja pun yakin bahwa anaknya akan lahir sebelum permainan berakhir, dan seluruh dunia akan merayakan kelahiran anak laki-lakinya, sehingga tahtanya akan berhenti dari pencariannya. Oh ya guys, jadi raja ini sedang bingung tentang penerus kerajaannya ya, karena ia tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya, karena Rhaenyra adalah perempuan yang tak mungkin dijadikan raja. Rhaenyra kini pergi ke ruang tahta besi singgasana untuk menemui pamannya yang diam-diam mengunjungi kerajaan. Ia adalah adik laki-laki raja yang bernama Daemon Targaryen. Di sana, Rhaenyra kaget melihat pamannya kini sedang duduk di kursi besi raja. Kursi itu sangat dilarang diduduki kecuali hanya raja, dan hukumannya bisa dipenggal. Rhaenyra bertanya, kenapa paman duduk di singgasana? Dia menjawab, karena suatu saat nanti dia pasti akan duduk di sana. Rhaenyra berkata, tidak, jika kau dieksekusi berkhianat. Rhaenyra bertanya, kenapa sekarang paman datang, padahal selama ini ia tidak pernah mau datang ke pertemuan dewan, dan kenapa kali ini dia pulang. Jadi si Daemon ini sudah pindah ke tempat lain ya guys, bersama istrinya, namun kali ini dia datang kembali ke kerajaan. Lanjut, Daemon mengatakan dia datang kali ini alasannya adalah untuk menghormati raja, ikut dalam turnamen yang akan diadakannya. Kemudian Daemon memberikannya kalung yang terbuat dari baja Valerian dan memakaikannya, dan juga mengatakan kini mereka sama-sama memiliki kepingan kecil barang langka nenek moyang mereka. Beberapa saat kemudian, Rhaenyra kini sedang bersama sahabatnya, dan ia mengatakan ia berharap anak yang dikandung ibunya adalah seorang laki-laki, seperti yang diharapkan ayahnya, dan ia tidak khawatir dengan posisinya saat ini. Dan posisi saat ini, ia merasa nyaman. Di tempat lain, raja sedang dirawat karena lukanya, yang menurut dokter itu penyakit yang sangat langka dan susah disembuhkan. Raja lalu bertemu dengan ratu yang sedang berendam di air hangat. Ratu bertanya tentang adiknya Daemon yang tak pernah kelihatan sejak ditugaskan menjadi komandan militer. Tapi Viserys yakin ia akan datang karena ia tak pernah bisa menjauh dari daftar peserta turnamen. Ratu mengatakan bahwa turnamen itu untuk merayakan kehadiran seorang pangeran yang ada di dalam kandungannya, padahal anak itu belum tentu seorang laki-laki. Namun Viserys yakin itu adalah laki-laki, karena ia pernah bermimpi anaknya lahir dengan memakai mahkota besi. Terdengar pula perisai yang pecah, pedang berdentang, dan juga raungan seluruh naga. Ratu memohon bahwa ini adalah terakhir kalinya dia hamil, karena dia telah kehilangan satu bayi, dua lagi meninggal saat lahir, dan dua keguguran, dan dia sudah merasa lelah meratapi kematian seluruh anaknya, dan meminta maaf jika dia telah mengecewakannya. Di tempat lain, Daemon kini sedang bersama pasukan prajuritnya dan mengatakan bahwa dahulu para prajurit seperti anjing liar yang tak terurus, namun kini setelah ia menjadi pengganti untuk memimpinnya, mereka menjadi kenyang dan terlatih untuk berburu. Ia mengatakan bahwa kota kakaknya yaitu Raja Viserys sedang jatuh ke dalam kemelaratan. Setiap kejahatan dibiarkan berkembang, namun tidak untuk malam ini. Musuh akan belajar takut pada jubah emas mereka, dan mereka pun berburu ke dalam kota mencari para pembunuh, pencuri, pemerkosa, dan segala bentuk kejahatan dengan brutal. Kemudian Dewan mendengar tentang insiden tersebut dan mengadu kepada raja bahwa ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Mereka melakukan pembantaian penjahat dengan semena-mena. Pangeran Daemon tidak boleh diizinkan untuk bertindak dengan semaunya, tak terkendali, dan kebal dengan hukum. Di sana rupanya Daemon sudah menunggu di rapat dewan. Dewan berkata pasukan perang tidak boleh berbuat sewenang-wenang sesuka mereka, karena mereka adalah perpanjangan tangan raja. Kebrutalannya sudah melanggar hukum kerajaan. Daemon beralasan bahwa dia melakukan itu untuk keselamatan para bangsawan yang akan menghadiri acara turnamen. Dan sebagai tuan rumah, dia tidak ingin mereka semua dirampok, diperkosa, dan dibunuh, sehingga dapat mempermalukan nama raja, dan kota mereka harus aman untuk semua warganya. Raja setuju dengan Daemon, tapi tidak juga sampai menyakiti hampir setengah dari penduduk kotanya. Tapi Daemon meyakinkan raja bahwa waktu akan membuktikan tindakannya tidaklah salah. Corlys juga membela Daemon dengan mengatakan bahwa Daemon dipilih menjadi militer untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Para penjahat pasti akan ketakutan kepada militer kota saat ini. Otto Hightower, ia adalah tangan kanan raja. Otto berkata, sudah lama Daemon tidak terlihat di Roneston, di tempat kediaman istrinya. Namun Daemon mengatakan bahwa istrinya lebih senang jika ia tidak berada di sana. Ia juga berkata bahwa istrinya konon disetubuhi banyak lelaki. Ia tidak lebih baik dari domba, bahkan domba lebih cantik dari istrinya.
Raja kemudian berkata bahwa dia masih harus menegakkan hukum kerajaan di mana-mana, tetapi jika dia mengulangi tindakannya seperti semalam, maka ia akan menerima hukuman yang sangat berat darinya. Daemon pun pergi. Raja berkata, memang wilayah King Landing itu telah menjadi daerah rawan kejahatan sejak neneknya meninggal. Mungkin dengan tindakan Daemon semalam, kota bisa kembali kondusif dan menjadi tempat yang aman lagi. Keesokan harinya, Raja Viserys membuka event turnamen di depan ribuan bangsawan dan rakyatnya dan mengatakan ia sedang bahagia karena ratu sedang menjalani persalinan kelahiran putranya saat ini. Dan turnamen pun dimulai dengan diikuti berbagai kesatria kerajaan di seluruh dunia. Kemudian tibalah giliran Daemon dan dia diberi hak khusus untuk memilih lawannya. Daemon memilih anak Otto karena dia masih kesal karena Otto selalu menentangnya. Mereka pun memulai pertandingan dan Daemon pun berhasil mengalahkan lawannya dengan curang sampai lawannya terluka parah. Lalu tiba-tiba seseorang memberitahu raja bahwa istrinya mengalami persalinan yang sulit, hingga raja segera meninggalkan tempat itu. Dokter mengatakan ternyata bayinya lahir sungsang, sehingga sangat sulit untuk keluar. Sementara di arena, para peserta terlibat dalam kerusuhan, sehingga mereka saling membunuh. Kembali ke raja yang kini sedang melihat ratu yang sangat lemah. Dokter lalu mengatakan bahwa solusinya adalah raja harus memilih salah satu di antara mereka atau terpaksa akan kehilangan keduanya. Kemungkinan dokter bisa menyelamatkan bayinya, tetapi dengan cara membedah perut sang ratu dan mengambil bayinya. Raja pun merasa sulit untuk memilih antara anaknya atau istrinya yang diselamatkan. Hingga akhirnya raja memilih agar anaknya yang harus diselamatkan. Di arena kini memasuki final, Daemon akan melawan Sir Criston Cole. Ia adalah orang biasa yang mengabdikan dirinya kepada kerajaan, dan kompetisi pun dimulai. Namun tiba-tiba scene berganti kembali kepada ratu yang menyadari perutnya akan dibedah. Ratu mengatakan jangan lakukan itu, tapi raja tetap melanjutkan operasinya. Shin kembali lagi ke arena yang diperlihatkan Criston yang berhasil menjatuhkan Daemon. Namun rupanya Daemon belum puas hingga ia melanjutkan kompetisinya dengan beradu senjata. Dan rupanya mereka berdua sangat kuat, namun berakhir dimenangkan oleh Criston. Di depan sang putri, Criston membuka helmnya dan mendapat kehormatan diberi hadiah oleh Putri Rhaenyra. Pada akhirnya bayinya pun berhasil dikeluarkan, namun istrinya meninggal karena kehabisan darah. Raja pun memberi nama anak laki-lakinya Baelon, namun sayangnya beberapa detik kemudian anaknya pun meninggal juga, dan kini raja telah ditinggalkan kedua orang yang ia cintai. Mereka pun segera melakukan upacara pembakaran Ratu Aemma dan anak bayinya Baelon. Raja dan Rhaenyra terlihat sangat terpukul sekali, hingga akhirnya Daemon memerintahkan agar segera dilakukan pembakaran. Rhaenyra pun memanggil naga untuk segera membakar tubuh ibu dan adik bayinya dengan terpaksa. Dengan perintah Rhaenyra, naga itu pun langsung membakar tubuh mereka berdua. Di malam harinya, Dewan kembali mengadakan pertemuan mendadak dengan Raja. Raja pun bertanya, ada apa? Dan Otto mengatakan tentang pewaris kerajaan, karena tragedi baru-baru ini membuatnya tidak memiliki ahli waris yang jelas. Di sana Corlys menyarankan pewaris raja ini adalah Daemon, tetapi dewan lain merasa khawatir karena kelakuannya yang dapat membawa kekacauan di kerajaan. Karena Daemon impulsif dan kejam, Otto lebih setuju jika Rhaenyra yang menjadi pewaris raja. Namun dewan lain mengatakan bahwa tidak boleh seorang wanita duduk di singgasana Iron Throne, dan itu adalah tradisi dari nenek moyang mereka. Raja kemudian mengatakan bahwa saat ini ia tidak ingin memilih antara adiknya atau anaknya. Tiba-tiba Corlys mengajukan istrinya yang merupakan adik perempuan Raja Viserys, yang tentu saja dewan yang lain sangat tidak setuju hingga terjadi perdebatan di sana. Mendengar keributan, Raja menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa anak dan istrinya baru saja mati. Ia tak akan duduk di sini dan berpesta di atas mayat mereka, dan Raja pun pergi dari sana. Lanjut, Otto kini sedang bersama bawahannya, dan ia menyuruh mengirim sesuatu melalui burung gagak ke Old Town segera.
Anaknya Alicent pun datang. Dia sangat merasa sedih dengan kematian ratu dan menanyakan bagaimana dengan keadaan raja. Otto pun mengatakan untuk itulah Alicent dipanggilnya, bahwa ia harus mengunjunginya menghibur kesedihan raja di kamarnya dan menyuruh memakai gaun ibunya yang telah meninggal. Alicent pun datang menemui raja untuk menghiburnya dengan alasan memberikan sebuah buku sejarah yang sangat raja sukai dan mengatakan bela sungkawa atas kematian istri dan anaknya. Dan raja pun kelihatannya gugup guys dengan kedatangannya. Siapa yang yakin deh guys bahwa Alicent ada apa-apa menemui raja. Di tempat bordir, Daemon kini sedang mengadakan pesta. Di sana Daemon memberitahu semua orang bahwa dewan-dewan kerajaan tidak menyukainya, tetapi mereka tidak akan bisa menyingkirkannya menjadi raja. Bahkan para dewa telah mendukungnya dengan memanggang pewarisnya yaitu Baelon. Di pagi harinya, Otto melaporkan tentang perilaku Daemon tadi malam, bahwa ia menyewa salah satu rumah bordir untuk menghibur prajuritnya sebagai perayaan kematian putra satu-satunya pewaris raja dan melabeli anaknya sebagai pewaris tahta satu hari. Maka Daemon dipanggil ke hadapan raja, lalu memarahinya atas perbuatannya semalam. Bukannya ia ikut bersedih dan menemani mereka, namun malah merayakan kematian anaknya dan sibuk atas kebangkitannya bersama penjilatnya dan para pelacur. Padahal raja selalu membelanya di hadapan dewan-dewan. Daemon menjawab bahwa rajalah yang selalu mengirimnya pergi dan menjauhkannya dari raja dengan menugaskannya jauh dari sisi raja. Hingga 10 tahun ia jadi raja, tak sekalipun ia ditugaskan menjadi tangan kanannya dan malah menjadikan Otto si penjilat yang tidak melindungi raja. Raja merasa tak butuh perlindungannya. Namun Daemon mengatakan perlindungan dari diri raja sendiri karena Raja Viserys sangatlah lemah dan para dewan itu pun menurutnya sedang memangsanya demi kepentingan dirinya sendiri. Raja Viserys yang telah mengetahui perilakunya ini berubah pikiran dan ia lebih memilih untuk menunjuk ahli waris baru dan raja pun kemudian mengusir Daemon untuk kembali ke Runestone ke tempat istrinya lagi. Lanjut, raja memanggil Rhaenyra ke dalam ruangan tengkorak naga Balerion, makhluk terakhir yang melihat wilayah Valyria tua sebelum kehancurannya, dan bertanya apakah yang ia lihat ketika Rhaenyra melihat naga. Rhaenyra mengatakan bahwa ia melihat kita. Semua orang bilang bahwa Targaryen lebih dekat kepada dewa daripada manusia, tapi mereka bilang itu disebabkan naga mereka, karena tanpa naga mereka akan sama seperti orang lainnya. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa gagasan Rhaenyra sangat benar, maka kekuatan naga bagi kekuatan kerajaan sangatlah penting, jangan sampai terulang kembali seperti kehancuran wilayah Valyria yang dahulu yang menyepelekan kekuatan naga, dan hal itulah yang harus dimengerti jika ingin menjadi raja atau ratu. Raja kemudian meminta maaf telah menyanyiakan waktu dengan Rhaenyra karena dia sibuk dengan mencari putra untuk pewaris tahta, dan kini ayahnya percaya bahwa Rhaenyra bisa menjadi ratu penguasa yang hebat. Pengangkatan Rhaenyra menjadi ratu pun dimulai, dan kini semua dewan membuat janji setia kepada raja dan ahli warisnya Rhaenyra Targaryen. Di tempat lain, Daemon bersiap untuk pergi dengan naganya, dan ini adalah naga terbesar yang pernah ada. Lanjut, ayahnya mengatakan bahwa dalam ramalan Aegon, di seberang kerajaan ada tanah yang subur yang akan mereka taklukkan. Aegon juga meramalkan bahwa akhir umat manusia akan dimulai ketika musim dingin tiba dan menghembuskan angin utara datang dari jauh yang sangat mengerikan. Angin itu membawa kegelapan dan malapetaka, dan apapun yang ada di dalamnya akan membuatnya hancur. Raja mengingatkan bahwa bila saatnya angin itu datang, Westeros harus melawannya. Dan jika dunia manusia masih ingin bertahan, maka Targaryen harus duduk di atas tahta besi menjadi raja atau ratu yang kuat untuk menyatukan dunia melawan dingin dan kegelapannya. Ramalan Aegon menyebutnya senandung es dan api. Rahasia ini telah diturunkan dari raja ke pewarisnya sejak zaman dahulu, dan sekarang Rhaenyra harus berjanji untuk menjaga dan melindungi serangan itu. Kemudian raja mengumumkan bahwa Rhaenyra kini menjadi penerusnya menaiki tahta besi, dan kini ia menjadi penguasa 7 kerajaan dan pelindung alam, Ratu Rhaenyra Targaryen. Dan film pun bersambung. Filmnya akan semakin seru nih guys di episode berikutnya. Jadi untuk mengetahui episode selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bye bye, makasih.